Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almad Roshida, NIM 2408162, Prodi Sistem Informasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang looping di C++. Pertama kita buka Chrome atau Microsoft Edge ya. Kalau di Windows, Microsoft Edge, terus kita ketik online CDB. Nah, lalu kalau udah masuk kan, kita ini di samping ini kan ada kayak language ya. Language ini tekan terus pilih C++. Lalu yang include sampai bawah itu dihapus saja, terus diganti codingan yang kayak gini. Oke, lanjut aja kita bahas codingan. Ini kan paling atas include IOStream. Ini tuh gunanya apa? Untuk input, fitur, output, dan input di C++. Kayak si code scene itu gunanya untuk mengaktifkan fitur input dan output. Nah, terus di bawahnya ada lagi using namespace std. Gunanya apa? Biar kalau codingan kan ada std buahnya gitu kan. Nah, ini gunanya kita tuh kayak meringkas agar lebih efisien, tidak kebanyakan std, biar nulis code-nya tanpa std code gitu. Lalu turun lagi kita ke int main. Ini kayak pintu masuk program, kayak pintunya pokoknya intinya. Terus yang kayak gini tuh, itu kayak kita mulai programnya tuh udah dimulai gitu. Lalu int n terus titik koma itu tipe data, int tipe data, n nya variabel. Nah, lalu ke bawahnya lagi si code masukkan banyak data. Nah, ini tuh kita input teks ke layar gitu. Nanti inputnya bakal masukkan banyak data, berapa banyak ini data yang akan dimasukkan gitu. Lalu sin, bawahnya itu n, kayak kita user masukin data masuk ke variabel n, variabel yang int tadi. Lalu bawahnya lagi int i sama dengan 1 titik koma. Nah, itu variabel penghitung pengulangan, yaitu mulai dari angka 1. Makanya ini 1 karena kita dimulai dari angka 1. Lalu next kita sikot, ini adalah bilangan genap. Itu kalau bilangan genap meliputi 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kali ini kita mau buat 1 sampai 10 aja. Oke. Lalu ke bawahnya lagi ada while n itu kayak kita ngeloop selama belum lebih besar daripada n berarti 1 ya. N itu berarti kayak ke 10 ya. Lalu i persen 2 sama dengan 0. Kita tuh buat ngecek apakah itu angka genap atau enggak. Terus yang persen itu kayak modulus, sisa pembagian. Kalau sisa 0 itu genap. Nah, jadi itu dikurangi gitu. Kalau 2 dikurangi 1 kan 1, jadi itu ganjil. Tapi kalau 2 dikurangi 2 itu 0, jadi itu genap. Jadi dibaginya dibagi 2. Nah, ini kan ada i++. Setiap putaran nilai i naik 1. Nah, makanya kita selalu naik. Kalau misal turun itu jadi i min gitu. Lalu yang ini tutup program, ini tutup blok while pertama, jadi programnya udah nutup. Lalu itu yang genap. Oke. Sekarang yang ganjil, sama kayak tadi pengertiannya, cuma bedanya ini adalah bilangan ganjil. Nah, udah itu. Lalu itu while, itu penjelasannya dari while. Kalau sekarang kita masuk ke for, kita biasanya itu buat for
cetak nama 5 kali. Nah ini aku pakai namaku ya, kamu kan Alimatul Rasyidah. Nah ini include history when using namespad itu kayak tadi ya, itu buat apa tadi, buat awalan sama biar STD nya nggak banyak. Lalu kita main kayak tadi, seperti tadi. Ini kita masuk ke langsung ke for ya, for int untuk pengulangan yang jumlahnya fix. Jadi for loop itu apa ya, pengulangan yang kita udah tahu batasnya apa gitu. Ini kan kita udah tahu ya batasnya tuh ada 5. Nah makanya ini angkanya 5 gitu. Lalu int i sama dengan 1, kita mulai dari 1. I kurang lebih sama dengan 5. Lu berhenti setelah ngeprint 5 kali. Jadinya kalau udah 5 nggak bisa lagi ngeprint. Nah kalau i++ setiap putaran nambah 1 ya kayak tadi lah. Si code ini kita input Alimatul Rasyidah pakai nama aku, terus sampai end, sampai selesai. Jadi gunanya nih apa, kita ngeprint nama setiap kali loop muter gitu. N beda baris baru. Nah kalau udah selesai, itu udah ditulis, itu kita kayak itu program terhitung 0, kita kembali ke program awal. Yang 0 artinya selesai, yang tutup itu berarti tutup fungsi main. Udah segitu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.